wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatin ukhra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Shadaqallahu azim wa sadaqatul wa nahnu 'ala dzalik. Mbak, mati. Itu ini. Ustaz, suaranya tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran. Sekarang sudah, Ustaz. Sekarang kedengeran nggak? Dengar, Ustaz. Sekarang kedengeran. Ya. Oke. Iya, ini saya saat ini sedang berkeliling. Kemarin, sekarang saya di Kendal, saya keliling ke Kendal Kota, ke Weri, ke Cepiring, ke mana lagi, ke Ragem. Ada yang ini Kak, jelas suaranya nggak jelas, Ustaz. ada yang rumah tinggal. Ustaz, apaan suaranya macet-macet? Oh, macet suaranya. Ada yang asal Kendal nggak? Ada yang asal Kendal. Kendal, siapa Kendal? Agak kesini biar kelihatan dari situ. Gini, tengah. Biar kelihatan ada orang. Kendal. Kendal handal. Iya lah, anu Mbak Dona. Yang tukang urut. Nggak usah urut, nggak disuruh ke tempat Mbak Hans, nggak apa gitu suaranya. Kenapa? Kalau ada. Suaranya putus-putus, Ustaz. Pas putus. Iya, kayak jauh, dekat, jauh, dekat gitu. Hilang-hilang. Putus-putus, Ustaz. Enggak. Masih, Ustaz. Mungkin speakernya kurang dekat. Kalau pakai aja bisa WhatsApp. WhatsApp? Oh, enggak, Ustaz. Saya telepon dari WhatsApp saja, enggak? Makanya ya, oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomornya B. Kamu tahu orang jadi tidak ngomong nggak perlu ngomong Orang nggak kedengaran. Iya nggak bisa jawab. Kita nggak tahu ngomong apa gitu. Putus-putus. Orang dua aku nomornya. Terus? Teko alis. Tak hati. Oh iya. Aduh. Nomorang dua para nomornya. Orang tebu. Kirim aku nomornya. Yes, Bon. Sambil-sambil. Kusutin. Galipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kenal Mbak Har. Sama. Waduh. Santri TN.
Alhamdulillah. Nanti di mana HP jelas loh suaranya. Berarti cahaya Mbak Singa. Tapi ini nggak jelas ya. Bajuan muter mati. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Yang di luar saya tuh bisa diambil juga jadi conference. Mereka Bisa. dengerin yang dari Skype aja nggak apa-apa Ustaz. Kami Oh, bisa disambungkan. pakai speaker. Pakai speaker bisa gitu ya. Oke, syukur kalau bisa gitu. Nah, saya sekarang sedang di Kendal. Ada yang dari Kendal di situ? Ada yang dari Kendal, Mbak? Hari ini nggak ada yang dari Kendal, Ustaz. Nggak ada. Sebelum Kendal saya ke Magetan. Wah, Kemudian saya ke Madiun, saya ke Ponorogo. Ponorogo juga, Ustaz. Kemudian saya ke Pandaan, Surabaya. Nah, untuk apa saya berkeliling? Ini merupakan upaya saya berikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Untuk memberikan peluang usaha buat teman-teman yang masih di Hongkong dan Macau yang ingin punya usaha di kampung halaman untuk keluarganya. Jadi nanti kalau saya sudah jalan di rumah, yang di rumah punya penghasilan, yang di Hongkong dan Macau di negeri rantau juga punya gaji. Nah, siapa tahu teman-teman dari IPRWD, dari Cahayaku, kalau besar Ibu Nabawi, ini ada yang berminat ingin memberikan usaha, modalin usaha untuk keluarganya di kampung halaman, baik untuk suami, untuk adik, anak, atau kerabatnya. Nah, bisa. Usahanya adalah usaha jualan fried chicken. Itu adalah ikhtiar yang yang kita lakukan untuk mencapai tujuan di masa depan, yaitu memiliki ekonomi yang kuat, ekonomi yang mencukupi untuk meraih berbanyak cita-cita. Nah, seperti kita tahu, pernah kita bahas juga tentang permasalahan dalam kehidupan memang menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Setiap orang dari kita pasti memiliki masalah dalam hidup, namun permasalahan yang kita hadapi ini bukanlah untuk ditinggalkan alias kita melarikan diri dari masalah yang kita hadapi. Semua masalah yang kita hadapi harus diselesaikan, karena jika kita meninggalkan masalah, maka bersiap-siaplah kita akan menghadapi masalah baru yang lebih besar. Kita harus optimis mampu menyelesaikan masalah yang ada, karena yang terpenting bukanlah memikirkan masalah yang dihadapi, namun mencari solusi dari masalah tersebut. Dalam menyelesaikan masalah kehidupan, kita juga tidak boleh menyelesaikannya dengan memunculkan masalah baru. Kita harus berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang terbaik. Setelah itu kita bertawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menyadari bahwa bukan hanya ikhtiar saja akan menyelesaikan permasalahan kita, namun ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak atas selesainya masalah kita. Oleh karena itu, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah merupakan perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka tawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.
ikhtiar dan tawakal, teman-teman, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ibarat kita mengayuh sampan atau perahu, ikhtiar seperti dayung di sebelah kanan dan tawakal seperti dayung di sebelah kiri. Jika dayung dijalankan bersama dengan seimbang, maka kita akan bisa mencapai tepi cepat, dengan cepat dan lancar. Lain halnya ketika air satu dayung maka mungkin kita hanya berputar-putar di situ saja dan tidak bisa mencapai tujuan dengan baik. Satu kesatuan antara ikhtiar dan tawakal juga bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah akan mengerjakan sholat asar di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian datang seorang jamaah dari luar kota menunggangi unta merah. Unta merah itu saat itu terkena mahal sekali harganya. Kemudian orang itu melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat terlebih dulu dan memasuki masjid untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui hal itu Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, Fulan, kenapa engkau lepas untamu? Lalu orang tersebut menjawab, aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Kalau Allah takdirkan untaku hilang, meskipun aku ikat, pasti dia akan hilang. Jadi kalau takdirkan unta itu tidak hilang, meskipun kami lepas, dia tidak akan hilang. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah sudah bersabda, ikatlah tungganganmu dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa tawakal saja tanpa ikhtiar tidak dibolehkan dalam agama Islam. Semua aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup yang kita perlukan tidak cukup dengan hanya bertawakal saja. Sampai-sampai dalam sebuah kisah Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada mengusir seorang yang kerjanya hanya berdoa saja di dalam masjid. Beliau mengingatkan orang tersebut dengan kalimat, tidak ada hujan uang dari langit, kata Sahabat Umar bin Khattab. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan dengan kalimat sederhana bahwa ikhtiar sangatlah penting. Tawakal kepada Allah juga sangat penting. Keduanya menjadi peringatan kepada kita untuk tidak selalu berpikir dan melihat segala sesuatu secara fisik mata saja, serta menghindar berserah diri saja tanpa ada usaha. Karena depan nyata kita sering mengalami upaya tidak selamanya sepadan dengan harapan kita. Ada misteri yang sering tak terjawab dari setiap tahap perjalanan hidup manusia. Terkadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan target kita. Namun di sisi lain, kita berusaha ala kadarnya, namun ternyata hasil yang didapat melebihi target yang sudah dibuat dan membuat kita bahagia. Dari semua yang telah ditakdirkan Allah dalam hidup ini, kita harus menegaskan satu sifat, yakni rela dan ridho. Rasulullah bersabda, min sa'adati Adam ridho naqadullah wa min syaqati ibni Adam saqatullah. Sinyalnya Ustaz reconnecting. Nampung. Ibu iso rusak ini. Mbak Elna karane tak coba. Gara-gara Mbak Rama ngobrol. Halo Ustaz. Kuning lagi ya. Halo Ustaz. Enggak. Bentar. Halo. Ustaz. Ya, bisa lanjut? Mau ngomong Ustaz? Bisa. Ya, nggak apa-apa lah. Senang-senang insya Allah nanti bulan besok saya udah di Hong Kong lagi insya Allah. Nah, sebagai orang yang beriman, kita sangat percaya kepada Allah. Sudah seharusnya
kita terus memperkuat ikhtiar kita, sekaligus meneguhkan tawakal kita agar kita senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan. Kita harus mampu mempertahankan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sekaligus berusaha untuk mengubah hal itu menjadi lebih baik dalam upaya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa yang mulia sebagai upaya pengabdian kita kepada Allah, dan semoga juga kita dianugerahi keteguhan iman dan takwa untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan ridho dari semua takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, dari apa yang tadi dari materi tausiah yang tadi saya sampaikan, saatnya kita ini menguatkan ikhtiar kita. Kalau kita punya masalah kehidupan atau kita punya keinginan di masa depan, harapan-harapan di masa depan, kita perkuat ikhtiar kita, gitu. Tapi di saat yang sama kita tidak boleh melupakan spirit semangat tawakal kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, dan Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Namun tidak cukup kita hanya bertawakal kepada Allah tanpa kita ikhtiar semaksimal mungkin. Nah, ikhtiar kita harus kita sempurnakan dengan tawakal kepada Allah, sehingga kemudian apapun, kalau kita sudah berikhtiar maksimal, kita tidak akan penasaran lagi. Kita sudah mencoba berbagai hal untuk mewujudkan segala impian-impian kita. Kalau kita punya masalah, kita sudah berupaya maksimal mungkin untuk mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau kita sudah ikhtiar, begitu adanya. Sedangkan kalau kita sudah tawakal kepada Allah, nanti apapun hasilnya yang kita peroleh dari ikhtiar kita, itu tidak akan menyakiti hati kita. Ya, kalau kita sudah tawakal kepada Allah, berarti kita akan ridho dengan apapun yang Allah akan berikan dari hasil ikhtiar kita. Maka insya Allah dengan keriduan dan kelapangan hati kita menerima segala ketetapan Allah, insya Allah semuanya akan terasa bahagia bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan iman yang kuat oleh Allah, kepercayaan yang kuat kepada Allah tentang apapun ikhtiar kita. Yang sakit, kita berikhtiar, kita berobat, kita minum suplemen, kita berobat kepada orang yang mengerti tentang sakit yang kita alami, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa, berserah diri pada Allah. Insya Allah diberikan sembuh, alhamdulillah. Belum diberikan sembuh, kita kemudian merasa tersakiti dengan penyakit yang sedang mendera kita. Ya, mari semua agar kita selalu mendapatkan keteguhan hati untuk terus bertawakal pada Allah dan diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melakukan ikhtiar yang kita perlukan. Mari sama-sama kita membaca ummul kitab ala hadhihi niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabati ashabi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Buat kita yang saat kita keluarga kita, sahabat kita sedang sakit, mari kita doakan mereka dengan wasilah surah Al-Fatihah agar Allah menghadirkan kesembuhan bagi orang-orang yang kita sayangi, bagi diri kita yang mungkin juga sedang sakit, atau orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, kerabat-kerabat kita, dan semua orang mencintai kita agar mereka semua diberikan kesembuhan. Ana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli walidayya amin. Kita juga membacakan Fatihah untuk diri kita sendiri, untuk semua orang-orang yang kita sayangi. Apabila kita atau mereka semua sedang punya masalah kehidupan, agar segera masalah-masalah tersebut diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar terbaik, diberikan jalan keluar yang membahagiakan kita semua, membahagiakan mereka sedang punya masalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya amin. Ustadz, ini ada santri yang mau minta doakan buat keponakannya yang meninggal kemarin, Ustadz. Siapa namanya? Umi Maftuha. Umi Maftuha. Almarhum Umi Maftuha. Binti siapa? Binti Kuyairi. Hah? Kuyairi. Binti Kuyairi, Ustadz. Muzairi. Wali Kuyairi. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha Allahumma ta'afina ajraha wa la taftina ba'da wa'afu lana walaha Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa taj'al qabraha hufratan min hufril niran lana wala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus sama ini, Ustadz. Ada lagi?
Ada lagi untuk anaknya Mbak Sofin yang mau kataman di pesantren, namanya Muhammad Yusril Fahmi, Ustaz. Semoga Allah beri kemudahan. Bin siapa? Bin Wastur, Ustaz. Kataman. Allahumma sahil umurahu wa sahil wa tahsil maqasidahu ya Allah lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالله والدي آمين. Dan juga bacaan Fatihah untuk semua hajat yang kita inginkan, untuk semua harapan yang kita mintakan kepada Allah, semua doa-doa kita, keinginan baik kita, baik yang sudah lampau, belum pernah terwujud, bahkan kita sudah lupa dan keinginan itu, tapi kita masih berharap keinginan itu terwujud. Keinginan yang sekarang ada dalam pikiran kita, bahkan keinginan baik kita di masa depan yang belum terpikirkan oleh kita sekalipun, akan terpikir kita di kemudian hari. Semoga Allah semua mewujudkan keinginan itu. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi yang ingin kita bacakan Fatihahnya khusus untuk Mbak? Untuk hajatnya. Ustaz. Ada Ustaz, ini sedikit Ustaz. Minta doa untuk keponakan saya habis operasi, semoga bisa normal lagi. Ustaz patah tulang selangkah. Ferdiansah Arengga Saputra. Mustaqim. Hasil amalana lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya boleh ya minta juga teman-teman mendoakan ayah yang lagi batuk dan sembuh-sembuh ini. Keluarga saya juga, saya Abdul Razak bin Haji Abdul Karim, dan ada kerabat saya juga di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يبي نعمه ويبقى بمزيد يا ربنا لك الحمد
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وربنا الصغار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا حجة مبرورة سعية مشكورة وغدا مغفورة عملا صالحا متقبلا وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء واستقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هون علينا اللهم سهل أمورنا وسهل أمور والدينا وسهل أمور مجالسنا Syariat wa Institut Ibn Nabawi wa Sahih Umur Majalah Indonesia Madama bis samawati wal ard. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع أبرار عزيز الغفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم. دعواهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام. آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Waduh, biasanya saya kalau habis ngisi makan sayur asam di situ nih. Kesiannya Ustaz, hari ini masak soto Ustaz. Ada sayur asam susah betul ini. Soto hari ini. Masak soto Ustaz. Masak soto, aduh, sotonya bisa dikirim nggak lewat WhatsApp? Bisa Ustaz. Gini Ustaz, mantap pokoknya. Ada Insya Allah nanti bulan awal Februari Insya Allah saya ke Hongkong lagi. Doain ya. Semoga lancar Semoga Ustaz. lancar. Alhamdulillah saya di Hari ini sehat, cepat sehat ya Ustaz. Ustaz. Di Hongkong Indonesia. Punya Alhamdulillah. duit lagi alhamdulillah tahun ini masih punya duit. Jadi teman-teman, saya juga lagi ikhtiar ini membantu teman-teman yang punya usaha di kampung halaman, jualan fried chicken. Siapa tahu ada yang minat, nanti silakan WhatsApp ke saya. Kalau nggak punya nomor saya, silakan minta ke Bu Septi atau Bu Kutia. Gitu ya. Mohon maaf apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau cara saya menyampaikan ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga ngaji bakaran kita pada sore hari ini hanya menyampaikan keberkahan, manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Maksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di sini gimana saya? Ustaz siapa? Matur suwun ibu-ibu. Males batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kerja enggak, Pak Ena? Udah nggak ada loh. Hari ini kan